Baik, selamat pagi. Kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas minggu lalu, masih di sistem dengan 1 derajat kebebasan. Di PR4 saya berikan beberapa problem ya. Ada yang analitik, hanya menurunkan nilai-nilai konstanta ataupun solusi dari respons getaran paksa ya, akibat beban harmonik. Jadi pada prinsipnya kalau beban harmonik itu umumnya adalah eksponensial minus zeta omega n kali T, lalu A kosinus omega d T ditambah dengan B sinus omega d T. Ini adalah solusi transien ya. Jadi respons yang lama-lama akan habis. Nah, di salah satu problem itu yang bagian mengeplot mungkin kita bisa lihat nanti. Yang ini lama-lama habis, sedangkan yang steady state-nya C cosinus omega T ditambah dengan D sinus omega T-nya ini akan ada terus selama bebannya dengan frekuensi omega ini ada. Lalu di problem yang pertama, kalau tidak salah, Anda diminta mencari A dan B untuk kondisi awal diam. Tinggal masukkan saja T sama dengan 0, hasilnya 0, nanti akan ketemu ya. Jadi U0 sama dengan 0. Kalau waktu 0 gampang aja. Tinggal masukkan di sini 0, yang tersisa itu adalah A dan C. Sehingga A-nya sama dengan C. Ya. C-nya sudah kita dapatkan sebelumnya, sudah diturunkan minggu lalu juga sudah diturunkan. Di soal juga diberikan kembali tulisannya. Jadi A-nya jadi minus C, kemudian U dot sama dengan 0. Nanti kita akan dapatkan B. Artinya Anda harus menurunkan ini dulu sekali terhadap waktu, lalu samakan dengan 0 pada saat T-nya sama dengan 0. Jadi semua yang ada sinusnya jadi hilang, yang kosinusnya jadi 1, yang eksponensial ini juga jadi 1. Jadi ini Anda selesaikan saja. Jadi mestinya bisa diperoleh, bisa dicek juga sebenarnya. Kalau Anda mau mengupload hasilnya, apakah benar awalnya itu diam. Jadi mulainya memang dari 0 dan kecepatan awalnya juga 0. Ya, cek aja kecepatannya sekalian. Ya. Lalu di yang kedua, rasanya diminta sebaliknya ya. Bukan sebaliknya. Bagaimana kondisi awal yang harus kita pasang? Tentu tidak 0 lagi sepertinya untuk yang kedua, agar A dan B-nya yang 0 ya. Jadi ya gampangnya sih Anda masukkan saja ini dengan nilainya 0, kemudian cek di T sama dengan 0 apa yang diperoleh ya. Jadi kalau A-nya 0, B-nya juga 0, jawabannya tinggal yang bawah ini. Ini adalah C cosinus omega T tambah D sinus omega T. Artinya U0-nya C ya. U0-nya sama dengan C. Ini harus sama dengan U0 ya. Jadi kondisi awalnya harus seperti C ini. Nah, C-nya kan sudah kita punya ya, F per K dikalikan apalah, itu kan dibagi dengan 1 kurang B kuadrat dan seterusnya. Jadi ini syarat yang pertama. Nanti U dot 0-nya jadinya kalau ini diturunkan sekali jadi sinus, pakai di 0 jadi D omega. Di sini jadinya D omega. Dan ini harus sama dengan kecepatan awalnya. Jadi kecepatan awalnya adalah jadi kecepatan awalnya ini. Kecepatan awalnya D omega. Jadi sudah langsung diperoleh di sini. Kalau U0-nya sama dengan C dan T0-nya sama dengan D dikalikan omega, maka A dan B-nya langsung hilang ya. Jadi
tidak ada komponen transient dari getaran struktur kita, langsung hanya steady state saja. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kalau tidak salah melakukan kembali seperti apa yang sudah kita lakukan di papan tulis minggu lalu. Kalau minggu lalu bebannya itu F sinus omega T, ini P F sin omega T. Di problem nomor 3 dari kita menentukan kalau P-nya F cosinus omega T. Ya, Anda tinggal jalankan ini saja dengan proses yang sama persis seperti yang kita lakukan minggu lalu. Nanti Anda akan dapatkan C dan D dari U partikularnya yang sedikit berbeda dari yang lalu, tapi sedikit saja. Maksudnya cuma plus minusnya saja yang berbeda. Nggak terlalu banyak bedanya. Jadi nggak terlalu masalah untuk steady state-nya. Kondisi awalnya tidak terlalu, kondisi awal. Respons steady state-nya tidak terlalu masalah apakah bebannya itu harmonik sinus atau kosinus ya. Nah, tapi kondisi awalnya mungkin nanti akan berbeda sedikit. Konstanta AB-nya akan berbeda akibat kondisi awal yang sama. Misalnya kalau sama-sama diam, nanti A dan B-nya agak berbeda sedikit. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 itu rasanya cuma mengupload ya. Kalau mengupload nanti sekalian saja dengan topik yang berikutnya. Yaitu kita sedang membahas respons numerik ya, menggunakan MATLAB. Jadi sekarang saya bawa MATLAB-nya agar bisa ditunjukkan. Tapi sebelum itu mungkin kita siapkan dulu persamaan geraknya. Jadi sudah kita bahas minggu lalu bahwa persamaan gerak M tambah tambah KU sama dengan P, atau kalau dibagi M semua bentuknya jadi U2 dot tambah 2 zeta omega N U dot tambah omega N kuadrat U sama dengan P dibagi M ya. Jadi salah satu dari ini itu bisa digunakan menjadi persamaan gerak ya. Ini sama identik ini atau cuma yang di atas dibagi dengan M semua, jadinya yang di bawah kita bisa ubah jadi bentuk state space, misalnya hurufnya Y gitu kan. Y1 itu adalah U dan Y2 itu adalah U dot, maka ini persamaan diferensialnya akan menjadi ini substitusi parameternya Y2 itu U dot, maka kita akan dapatkan Y1 dot sama dengan Y2 dan Y2 dot sama dengan Y2 dot adalah U2. Kalau pakai yang bawah ini artinya 1/M kali P dari P dikurangi 2 zeta omega N. M-nya dari huruf. Kalau pakai yang bawah, M-nya hanya punya P. Itu dikurangi 2 zeta omega N U dot itu adalah Y2 dikurangi omega N kuadrat Y1 ya. Dan ini adalah persamaan gerak yang identik dengan dalam bentuk state space-nya. Ya, bentuk state space sama ini sama dengan ini. Dan ini yang kita berikan kepada fungsi ODE 45 dari MATLAB ya. Masukkan ke ODE 45, nanti responsnya akan kita peroleh. Nah, sintaksnya bagaimana dan seterusnya coba kita lihat di MATLAB-nya. Jadi saya akan coba tunjukkan dari layar. Sebentar saya share screen dulu. Dan kelihatan, oh ini fungsi-fungsi yang lain sedang terbuka.
Saya tutup dulu karena ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita sekarang. Oke, ini saya tutup. Jadi pertama kita harus menyiapkan fungsinya dulu ya. Jadi ini juga sambil mengecek apakah benar atau tidak. Ini semua sudah melihat layarnya ya. Jadi kita berikan dulu persamaan grafnya. Jadi responsnya apa tadi, Y dot ya. Y dot, dan jadi artinya ini keluarannya adalah Y dot. Kemudian nama fungsinya. Jadi kalau saya sebut saja SD, mudah-mudahan belum ada nama yang sama di sini. Sudah ada SDF ya. Persamaan graf aja ya. Persamaan graf ya. Ini adalah nama filenya nanti, persamaan graf. Mudah-mudahan juga tidak ada yang sama di sini. Oh, sudah ada. Wah, saya ganti yang lain. Sebentar. Equation of motion gitu aja ya. Equation of motion. Argumennya adalah T dan Y ya. Demikian. Jadi ini inputnya untuk problem itu, dan kita tinggal memberikan nilai M-nya. Misalnya kalau kita gunakan angka-angka yang ada di PR yang lalu, sebentar saya buka dulu PR-nya. Yang nomor 4 misalnya ya. Misalnya untuk yang nomor 4, masanya diketahui 10 ton, lalu kekakuannya 8 kilonewton per milimeter. Jadi kalau kita pakai ton dan meter itu 8.000. Ini dalam satuan kilonewton per meter. Kemudian redamannya Z-nya 5% ya, 0,05. Lalu P-nya adalah 100, satunya sudah dalam kilonewton, dikalikan dengan sinus omega kali T. Tapi omeganya, macam-macam ya. Kita coba dulu omeganya yang 5 radian per detik. 5 radian per detik untuk soal 4A-nya. Nah, ini adalah parameternya. Setelah itu tinggal kita tuliskan persamaan grafnya. Persamaan grafnya adalah persamaan grafnya seperti yang tertulis di papan ini. Jadi Y dot sama dengan Y1. Y1 itu baris pertamanya, kemudian baris keduanya adalah P dibagi M dikurangi 2 kali zeta kali omega n. Omega n-nya belum, omega n-nya harus kita definisikan di atas. Kalikan Y2 dikurangi omega n kuadrat dikalikan Y1 gitu ya. Tutup kurung. Ini omega n-nya adalah akar A dibagi M. Dan ini benar, jadi ini kita save sebagai file dengan nama ini, Eki motion ya, equation of motion. Save as. Direktorinya salah. Ini di sini. Ini struktur, oke. Lalu save as. Equation of motion sudah akan ini save sendiri. Ini adalah fungsinya. Lalu pada komennya kita tinggal
tuliskan. Sebentar saya tulis help dulu, help kode itu 45 untuk melihat sintaksnya ya. Karena yang dimasukkan adalah kondisi awal dan waktunya, cuman saya agak sering kebalik-balik. Fungsinya dulu, kemudian span-nya, baru kondisi awal. Jadi kita tuliskan T, Y atau U, T, U sekarang adalah kode E45. Nama fungsinya tadi Equimotion, pakai tanda A begitu. Lalu T-span-nya dari 0 sampai waktu di PR dimintanya dari 0 sampai berapa? 5 detik ya. Jadi dari 0 sampai 5. Dari 0 sampai 5 detik. Kemudian kondisi awalnya 0 dan 0. Demikian. Lalu kalau kita jalankan, nah ini masih ada yang salah. Dalam penulisannya, tutup kurungnya lupa. Ini 0,5, 0,0, tutup kurung begini ya. Jalankan. Nah, di dalam fungsinya ada yang keliru. Sebentar, saya perbaiki dulu. Oh, Y1-nya salah nulis ya. Oke, kita cek. Y1-nya bukan begitu menulisnya. Begini. Nah, Y1, Y2. Di save dulu, lalu jalankan kembali. Jadi ini memang sudah dihafalkan begitu. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita akan dapatkan variabel T, kalau saya tulis T begini, ini adalah semua waktunya. Dari 0 sampai 5, karena kita memang minta dari 0 sampai 5 detik tadi ya. Dan kalau Anda perhatikan, jarak antar waktunya ini terserah MATLAB ya. Tidak konstan ya. Dari 0 ke 0,054 ke 1091 ini agak mirip ya, tapi kemudian ke berikutnya mungkin jadi berbeda ya. Jadi tergantung keperluannya saja agar solusinya stabil. Itu T-nya. Nah, kalau saya plot U-nya, karena tadi saya mintanya T dan U ya. Kalau Anda lihat di sini T dan U outputnya. T-nya itu waktunya. U itu akan ada 2 kolom. Kolom yang pertama, kolom pertamanya kenapa 0 semua? Ada yang salah dengan ininya kayaknya. Oh, ini Y2 pentesannya. Ini salah tulis ya. Di sini fungsi ini harusnya Y2 bukan Y1. Makanya 0 semua. Jadi ini harusnya Y2, inputnya yang salah. Jadi Y1 dot itu adalah Y2, sedangkan Y2 dot adalah barisan kedua ini semua. Jadi kita harus run lagi. Save lagi, kemudian ini saya bersihkan dulu, terus pakai yang tadi lagi. Ini jalankan kembali. T-nya sekarang sudah ada, U-nya juga dua-duanya juga sudah ada. Nah, U yang pertama ini adalah perpindahan yang di kolom pertama, sedangkan yang di kolom kedua itu adalah kecepatan. Lalu kemudian kalau kita ingin mencari percepatan, misalnya tinggal dimasukkan saja untuk setiap T yang sama ke dalam persamaan graf, kita akan dapatkan percepatan. Nah, kalau kita plot ini, plot T dengan U kolom 1, misalnya ini adalah perpindahan yang diminta di PR 4 yang nomor A itu ya. Sudah dijalankan. Dari mana gambarnya? Oh, gambarnya baru muncul. Oh, ini harus saya ikut share ya. Karena kalau nggak di share nggak kelihatan ya. Jadi ganti state share-nya. Saya stop share. Terus share lagi yang ini. Nah, ini adalah gambar yang dihasilkan. Akan terlihat ada efek transientnya sedikit di sini. Kemudian di sebelah sana sudah sama semua ya, seperti sinus dan kosinus. Jadi ini karena redamannya 5% ya, dalam waktu 1 detik sudah tidak perlu terlihat pengaruhnya.
Nah, kita tinggal ganti-ganti gayanya saja atau strukturnya saja kalau ingin menganalisis struktur yang lain. Jadi kalau ini saya stop share-nya, saya kembalikan ke MATLAB tadi, share yang MATLAB. Dia nggak bisa pindah sendiri ya. Misalnya kalau untuk soal berikutnya kita diminta mengganti omeganya menjadi apa tadi? 25 dan 125 ya. Jadi kalau omeganya ganti 25 ya kita tinggal ganti omega di sini. Lalu jalankan kembali. Ibunya itu kemudian suruh bikin plot lagi. Demikian, ini langsung muncul. Oh, tapi tidak langsung share ya. Jadi untuk pindah share ini harus share gambarnya. Nah, demikian ya. Responsnya lebih besar ini karena frekuensinya lebih dekat dengan strukturnya, lebih tinggi daripada yang tadi, dan efek transiennya terlihat agak lebih panjang ya, sampai 2 detik masih ada efek transien, sisanya sudah steady state saja. Nah, begitu pula kalau diganti dengan yang berikutnya, ini saya ganti aja langsung daripada ini. Kalau pakai 125 misalnya, tinggal di run lagi. Oh, ini share-nya tetap nggak pindah dari yang lama ya. Oke, saya stop share lagi. Dan share lagi yang satu lagi sekarang. Ini kalau frekuensinya lebih tinggi lagi, frekuensi bebannya. Responsnya sebenarnya lebih kecil, tapi transiennya sedikit lebih panjang ya. Sampai dengan berapa nih? Sekitar 2,5 detik baru steady state semua. Jadi dengan menggunakan ODI 45 dari MATLAB ini kita bisa menyelesaikan persamaan gerak yang bentuknya apa saja. Jadi tinggal mengganti-ganti ininya, fungsi persamaannya. Jadi ini adalah fungsi persamaannya, di mana M, K, atau kalau C-nya diketahui atau Z-nya diketahui, salah satu dari semua. Yang penting persamaan geraknya adalah yang ini, yang di blok ini. Selalu bentuknya begini, kita tinggal siapkan saja parameternya di atas terlebih dahulu, dan kemudian tinggal dipanggil di bawah di layar di command window MATLAB-nya dengan sintaks seperti ini. Jadi T dan U ini variabel yang kita boleh namakan apa saja. Ini untuk waktu, U-nya untuk keluaran ya, hasil outputnya berupa perpindahan kecepatan, lalu ODI 45, lalu nama filenya tadi pakai add begini, pakai add begitu ya, kemudian nama filenya, lalu rentang waktunya dari 0 sampai berapa begitu. Kalau mau spesifik juga bisa 0 step 0,01 sampai sekian, dan kondisi awal. Nah, ini dengan begini maka mestinya kita bisa dapatkan apa saja. Tentu saja ini secara numerik ya, jadi tidak persis seperti eksaknya. Kalau sistemnya tidak terlalu kaku, harusnya tidak ada masalah ya. Jadi kalau sistemnya sangat kaku, biasanya mulai ada kesalahan-kesalahan kecil. Tapi karena ini sampai order 4 harusnya tidak terlalu berpengaruh ya kalau untuk perhitungan kita. Jadi ini contoh untuk apa yang sudah kita selesaikan minggu lalu ya. Jadi menggunakan MATLAB untuk mendapatkan respons persamaan gerak struktur 1 derajat keluasan. Yang kita dapatkan adalah respons secara numerik ya. Jadi kita dapatkan plotnya. Kita tidak tahu fungsinya seperti apa, tapi plot yang respons yang dihasilkan akan tergambar di situ, dan kita bisa menyimpulkan misalnya kalau kita perlu nilai maksimum atau apapun yang lain. Dari situ kita bisa